Oke, sebelum kelas kita mulai, silakan teman-teman bisa nyari posisi ternyaman ya dan terenaknya untuk belajar gitu, disiapkan alat tulisnya dan catatannya nanti ya buat sembari kita sambil bahas bareng-barang dicatat juga materinya gitu. Jadi karena manfaat dari kita mencatat ini kan salah satunya bisa memudahkan kita untuk di akhir semester kalau kita mau review materi dari awal itu nggak memberatkan kita harus menulis lagi tuh materi yang sebelum-sebelumnya kan udah kita catat, tinggal kita review aja gitu. Kan manusia itu terbatas oleh daya ingat dan memori otaknya gitu. Yang kalian pelajari kan di sini nggak hanya fisika dasar aja, ada mata kuliah lain, kimia dasar, matematika dasar dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk eh, meminimalisir keterbatasan daya ingat kita ya salah satunya dengan menulis materinya gitu ya. Ya disiapkan materinya, disiapkan catatannya gitu ya. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai aja. Saya buka dulu. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk TPB 5. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 gitu. Jadi seperti biasa, di sini kita akan membahas sebanyak 6 soal yang kita bahas bareng-bareng gitu ya, solusi pembahasannya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan aja gitu. Jadi nggak perlu sungkan atau malu-malu untuk bertanya ya. Karena di sini kita belajar bareng-bareng gitu ya, belajar bareng-bareng supaya bisa paham nih materi tutorial yang kita pelajari sekarang ini gitu. Oke, pada pertemuan ke-7 kali ini kita sudah masuk ke materi benda tegar gitu ya, benda tegar. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal nomor 1 dulu ya. Coba kita lihat. Untuk soal nomor 1, ada seorang astronot dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal dengan radius 10 meter dan berotasi pada θ sebesar 0,3 T kuadrat. Pada T sama dengan 5 detik, tentukan besar A kecepatan angular, yang B kecepatan linier, yang C percepatan tangensial, dan D percepatan radial gitu. Oke. Mungkin ya salah satu kuncinya supaya kita bisa mengerjakan soal yang kita kerjakan itu adalah memahami soal yang kita kerjakan, memahami kasusnya, apa sih yang mau ditanya, apa sih maksud dari soal ini, kemudian tujuannya mau kemana sih soal ini gitu. Jadi coba kita pahami soalnya dan kasusnya gitu supaya kita dapat feeling atau intuisinya gitu untuk mengerjakan soal yang ingin kita kerjakan gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa memudahkan kita untuk mengerjakan soalnya itu dengan menuliskan diketahui dari soalnya gitu ya.
Di sini mungkin langkah pertama kita biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Jadi di soal nomor 1 ini diketahui radius atau jari-jari ya, kita simbolkan sebagai R kecil itu sama dengan 10 meter dari mesin sentrifugalnya, kemudian berotasi pada theta 0,3 T kuadrat, dan waktunya T itu sama dengan 5 detik gitu. Oke, atau 5 sekon ya di sini. Nah, yang ditanyakan yang A itu kecepatan angular kita simbolkan sebagai omega. Kemudian yang B itu kecepatan linear kita simbolkan sebagai V di sini. Yang C percepatan tangensial kita simbolkan sebagai alpha, dan D percepatan radial kita simbolkan sebagai AR ya di sini. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari yang A dulu. Nah, perhatikan di sini untuk pembahasannya ya. Oke. Kita yang A itu kecepatan angular pada T sama dengan 5 detik. Nah, kecepatan angular atau omega itu persamanya d theta per dt gitu. Pada T sama dengan 5 detik. Nah, di sini berarti tetanya kita turunkan terhadap dt. Tetanya kita masukkan ya 0,3 T kuadrat gitu. Nah, kemudian 0,3 T kuadrat ini kita turunkan terhadap dt jadi 0,6 T gitu. Kalau turunan itu kan pangkatnya dikurang ya, jadi 0,6 T. Nah, jadi kecepatan angular pada T sama dengan 5 detik. Nah, T-nya ini kita substitusi atau kita masukkan 5 nilainya. Jadi 0,6 kali 5 hasilnya 3 radian per second untuk kecepatan angularnya. Kemudian yang B, kecepatan linear. Nah, kecepatan linear itu kan V. Nah, V itu sama dengan omega dikali radiusnya atau jari-jarinya. Nah, kemudian di sini kita masukkan omeganya itu 3 radian per second ya. Ini yang udah kita cari di bagian A, kemudian radiusnya 10 meter. Nah, dapatlah kecepatan linear sebesar 30 meter per detik gitu. Oke, clear yang B, kemudian kita lanjut dulu ke yang C. Yang C yang ditanyakan adalah percepatan angular. Nah, percepatan angular di sini kita simbolkan sebagai alpha. Nah, persamaan untuk mencari percepatan angular itu turunan dari kecepatan angular atau omega terhadap waktu gitu ya. Nah, di sini kita masukkan dulu nilai kecepatan angularnya atau omeganya itu kan sebesar 0,6 T ya. Oke, 0,6 T. Yang ini nih. Nah, yang bagian ini 0,6 T. Kemudian diturunkan terhadap dt. Jadi 0,6 T diturunkan terhadap dt sebesar 0,6 radian per second kuadrat. Nah, kita sudah punya nih percepatan angularnya sebesar 0,6 radian per second kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari percepatan tangensial, ya, jadi percepatan tangensial itu sama dengan percepatan angular dikali radiusnya atau jari-jarinya. Nah, kita masukkan di sini percepatan angular sebesar 0,6 radian per second kuadrat. Kemudian radiusnya kan 10 meter ya, diketahui dari soal. Kita kalikan, dapatlah percepatan tangensial sebesar 6 meter per second kuadrat. Oke. Sudah selesai yang bagian C, kita lanjut dulu ke yang D sekarang. Yang D itu percepatan radial yang ditanyakan. Nah, percepatan radial itu kecepatan angular kuadrat dikali radiusnya. Nah, kecepatan angular kita sudah dapatkan ya, tadi nilainya 3 radian per second, kemudian ini dikuadratkan, kemudian dikali radius dari mesin sentrifugalnya itu 10 meter. Nah, ini 3 kuadrat hasilnya 9 ya, 9 radian per second kuadrat dikali 10. Nah, percepatan radialnya sebesar 90 meter per second kuadrat. 90 ya, jadi percepatan radialnya 90 meter per second kuadrat. Oke, mungkin itu untuk pembahasan dari soal nomor 1. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Bisa untuk soal nomor 1. Bisa, Kak. Oke, kalau yang lain gimana? Bisa. Oke. Saya rasa masih bisa ya untuk Bisa, soal Kak. nomor 1.
ini masih basic dan udah pernah disampaikan juga nih di SMA untuk persamaan-persamaan ini. Jadi mungkin apa namanya tantangannya adalah teliti ya dalam menghitungnya dan tahu mana persamaan yang akan digunakan ketika kita mau mengerjakannya gitu. Oke, kalau paham dan belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 2 kalau gitu. Nah, di sini untuk soal nomor 2, coba perhatikan ya. Ada roda A dan roda C. Ini gambarnya. Roda A itu yang kecil, roda C yang agak besar ini ukurannya. Nah, roda A dan roda C ini dihubungkan oleh tali penghubung B yang berwarna merah muda ini. Nah, coba kita lihat soalnya ya. Roda A radiusnya 10 cm, dihubungkan dengan roda C dengan radius 25 cm menggunakan sabuk B. Nah, kecepatan angular roda A itu bertambah dari keadaan diam. Nah, kita dapat ya di sini keadaannya diam, si roda A tadinya, pada percepatan konstan 1,6 radian per second kuadrat. Gitu. Tentukan waktu yang dibutuhkan roda C untuk mencapai kecepatan angular 100 putaran per menit jika sabuk tidak mengalami slip. Gitu. Oke, pahami soalnya, pahami kasusnya. Nah, langkah pertama kita coba tuliskan ya, diketahui dari soalnya, supaya memudahkan kita untuk mengerjakan soalnya gitu. Nah, di sini kita tuliskan ya, diketahui jari-jari roda A atau RA yang kita simbolkan itu sebesar 10 cm. Nah, ini kita konversi ke dalam satuan internasional, yaitu ke dalam satuan meter. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian untuk radius roda C, ya, roda C itu 25 cm. Kita konversi juga ke dalam satuan meter, jadi 25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, di sini diketahui kecepatan angular dari roda A, atau kita simbolkan sebagai alfa A ya, sebesar 1,6 radian per second kuadrat. Gitu. Oke, kemudian di sini diketahui juga kecepatan angularnya. Kecepatan angular pada waktu T itu sebesar 100 putaran per menit. Nah, ini kita konversi juga ke dalam satuan radian per second ya, kan kecepatan angular tuh satuannya radian per second tuh. Supaya bisa setara nanti kita saat menghitungnya gitu. Oke, berarti di sini kalau kita mau konversi yaitu 100 putaran berarti satu putaran itu sama dengan 2pi ya. 2pi jadi 100 dikali 2pi radian per 1 menit itu kan 60 detik gitu. Oke, selanjutnya ini bisa kita coret ya nolnya. Kemudian 10 dikali 2pi, 20pi per 6 gitu. Ya 20 per 6pi ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 20 bagi 2 itu 10, 6 bagi 2, 3. Jadi omega T-nya atau kecepatan angularnya sebesar 10 per 3pi radian per second. Oke, yang ditanyakan adalah waktunya yang dibutuhkan roda C untuk mencapai kecepatan angular ini 100 putaran menit itu berapa gitu ya. Jadi waktu kita simbolkan sebagai T kecil. Oke, kita lanjut ke solusi soal nomor 2, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, coba perhatikan di sini untuk penyelesaiannya dari kasus soal nomor 2 ini. Nah, di sini sabuk tidak selip artinya kalau misalnya sistemnya gambarnya seperti ini ya, percepatan tangensial roda A itu sama dengan percepatan tangensial roda C gitu ya. Kalau kita tuliskan di sini persamaannya secara sistematis, percepatan tangensial roda A sama dengan percepatan tangensial roda C gitu. Nah, percepatan tangensial kan kita sudah tahu ya dari soal nomor 1 tadi. Percepatan tangensial itu percepatan angular dikali radiusnya gitu. Oke.
Di sini berarti dengan menggunakan persamaan ini ya, kita tuliskan lagi di sini percepatan angular dari roda A dikali radius roda A sama dengan percepatan angular roda C dikali radius roda C gitu. Nah, langkah pertama di sini kita mau cari dulu nih percepatan angular dari roda C-nya gitu. Jadi dari persamaan ini kita dapatkan percepatan angular dari roda C itu sama dengan percepatan angular roda A dikali radius roda A dibagi radius roda C, gitu ya. Oke, di sini kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Nah, percepatan angular roda A tadi kan diketahui di soal 1,6 radian per second kuadrat gitu. Kemudian dikali radius dari roda A 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian radius dari roda C sebesar 25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu. Oke, ini kalau kita selesaikan dulu ya, yang pecahan ini 10 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 25 kali 10 pangkat minus 2 itu 0,4. Kemudian kita kalikan dengan 1,6 radian per second kuadrat. Nah, kita dapatkan percepatan angular dari roda C sebesar 0,64 radian per second kuadrat. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Kita sudah punya percepatan angular dari roda C gitu. Nah, di sini dengan menggunakan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB untuk waktunya ya, untuk mencari waktunya berarti di sini omega T sama dengan omega 0 ditambah percepatan angular roda C dikali waktunya gitu. Jadi T inilah yang mau kita cari tuh nilainya berapa dengan menggunakan ini ya, persamaan ini gitu. Oke, coba kita masukkan di sini omega T-nya kan kita sudah dapatkan ya, diketahui di soal itu sebesar tadi 10/3 pi radian per second gitu. Nah, di sini mau saya tulis desimal, jadi omega T-nya kan 10/3 pi radian per second, kemudian pi-nya kita masukkan 3,14, ini dikali 10 dibagi 3 hasilnya 10,47 radian per second. Oke, kita masukkan di sini ya nilai omega T-nya. Kemudian sama dengan omega 0-nya 0 ya. Tadi kan dalam keadaan diam. Oke, dari soalnya. Ya, dari keadaan diam. Berarti omega 0-nya atau kecepatan angular awalnya itu sama dengan 0. Kemudian ditambah percepatan angular dari roda C sebesar 0,64 radian per second kuadrat yang sudah kita cari sebelumnya di tahap pertama tadi, kemudian dikali T gitu. Oke, 0 ditambah 0,64 hasilnya 0,64 ya, radian per second kuadrat dikali T. Oke, di sini kita mau cari T-nya. Berarti T sama dengan 10,47 radian per second dibagi 0,64 radian per second kuadrat. Nah, dapatlah 16,36 second gitu. Oke, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk menuliskan satuannya gitu. Minimal di hasil akhirnya. Satuannya itu dituliskan ya, harus dituliskan gitu. Karena kita kan di sini fisika ya, jadi harus ada satuan gitu. Dituliskan satuannya. Oke, mungkin itu jadi untuk soal nomor 2, waktu yang diperlukan untuk bisa si roda C ini mencapai kecepatan angularnya 100 putaran per menit, itu membutuhkan waktu 16,36 second atau detik gitu. Oke. Ini untuk pembahasan dari soal nomor 2 ya, solusi dari soal nomor 2. Silahkan kalau ada yang ditanyakan atau bisa mengikuti, ya silahkan. Bu, maaf mau nanya. Itu 0,64 radius per second dapat dari mana ya, Bu? Saya ketinggalan. Oh ya, ini kan 0,64 itu nilai dari percepatan angular roda C-nya. Nah, ini kita cari dulu di sebelah sini. Tahap pertama itu mencari percepatan angular dari roda C. Nah, dari persamaan ini ya. Jadi kan gambar sistemnya itu seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, roda A dan roda C yang dihubungkan dengan
kali B ini itu percepatan tangensial roda A sama dengan percepatan tangensial roda C. Nah, percepatan tangensial itu kan percepatan angular dikali radiusnya. Gitu. Di sini yang A, di sini yang roda C. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa mencari percepatan tangensial roda C sama dengan percepatan tangensial roda A dikali radius roda A dibagi radius roda C. Tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Ya, dapatlah percepatan angular dari roda C-nya sebesar 0,64 radian per second kuadrat. Nah, ini yang kita masukkan ke persamaan GMBB ini untuk mencari waktunya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Bisa? Untuk soal nomor 2. Bisa, Kak. Saya. Ya, mungkin dipelajari lagi dan diulang lagi ya. Kalau misalnya masih ada yang belum paham atau nanti bisa ditanyakan lagi. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 kalau belum ada yang ditanyakan. Nah, soal nomor 3 kita sudah masuk ke materi momen inersia nih. Coba perhatikan di sini ya. Jadi agak cukup trik di sini soal nomor 3. Diperhatikan supaya kalian bisa dapat ya pemahamannya gitu. Oke, kita lihat dulu soalnya. Jadi ada 2 partikel dengan massa M 0,85 kg. Dihubungkan dengan batang tipis satu dengan yang lain dan ke